Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Orang yang Menjadi Sasaran Tombak Itu. Kukujung senang dan makan bersama pria baru di bawah tanah bersama dengan Enzo. Menurut Kukujung, makanan di sini enak. Makanan itu tiba di tempat ini karena awalnya dirancang sebagai akomodasi untuk para reguler. Meskipun terlupakan karena tidak ada yang mencarinya atau mengunjunginya, makanan masih tetap dikirim secara teratur. Pria itu mengatakan dia menemukan tempat ini bersama teman-temannya saat badai pasir. Lalu teman-temannya pergi untuk mengikuti ujian sementara dia tinggal di belakang karena dia tidak akur dengan mereka dan kelelahan dalam banyak hal. Sementara itu Aru sedang mandi dan merasa beruntung karena bisa menikmati hal ini karena kekacauan di luar sana. Tetapi monster wanita kelapang itu mengawasinya dari atas langit-langit. Di tempat lain, Urek agak bingung dengan situasinya saat ini karena orang sialan seperti kepala keluarga Kunetan datang secara tiba-tiba. Urek bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi target kepala keluarga Kunetan dengan tombaknya? Kepala keluarga Kunetan pun melemparkan tombak yang dia buat ke arah Urek. Sementara Latur melompat ke arah Urek untuk menyerangnya dari sisi berlawanan. Latur mengklaim bahwa Urek sedang dalam masalah saat ini karena ada dua serangan sekaligus. Ketika Urek mencoba menangkis tombak kepala keluarga Kunetan, jalur tombak itu berbelok dan menuju ke arah Latur. Lalu Latur yang menyadari bahwa tombaknya melengkung menuju ke arahnya. Saat serangan tombak itu, Urek pun seketika juga menyerang Latur menggunakan tinjunya. Latur berhasil menghindarinya, kemudian Latur pun bertanya-tanya, apakah kalian berada di pihak yang sama? Kalian sepertinya sedang bertentangan. Apakah itu sebuah tipu daya? Latur bertanya sejak kapan Urek Majino mulai menyukai pria dan bergaul dengan laki-laki. Meskipun dia mengatakan itu sudah bisa diduga karena Urek sangat buruk dalam berkencan dengan wanita. Urek lalu menolak perkataan Latur ini dengan keras dan menyebut Latur sebagai seorang yang bodoh. Kemudian kepala keluarga Kunetan mengatakan, bukan berarti dia ingin membantu Urek, tetapi dia adalah pria yang serius dalam menepati janji dan ingin bertarung dengan Urek secepat mungkin. Itulah sebabnya dia ingin menyingkirkan Tuan Jenggot sekarang. Kepala keluarga Kunetan juga mengklaim bahwa bukan berarti saat ini secara khusus ingin membantu Urek. Lalu Urek pun membalas perkataan kepala keluarga Kunetan. Aku mengerti, bukan berarti aku sangat terharu, tetapi terima kasih. Urek dan Latur saling bertukar pukulan dan Latur mengatakan, mungkin karena Urek akhir-akhir ini hanya berurusan dengan lawan yang lemah, performa Urek menjadi buruk. Latur menganggap Urek menggunakan terlalu banyak tenaga yang tidak perlu. Urek kemudian membalas pukulan Latur dan berkata, apa yang kau katakan? Bagiku kau juga lawan yang lemah. Kemudian kepala keluarga Kunetan melemparkan tombak dan diam-diam menyeru Urek untuk menghindarinya, sehingga tombak itu hanya mengenai Latur. Tombak itu pun diarahkan, lalu Urek berhasil dengan cepat menghindari serangan tombak kepala keluarga Kunetan, sehingga tombak tersebut mengenai Latur dengan sangat cepat. Latur pun menahan serangan tombak listrik menggunakan tangannya. Namun Latur terlihat hanya terpental dan tidak terjadi apa-apa. Bagi Latur ini sangat menarik. Di sisi lain Latur juga terkejut ada seseorang sekuat kepala keluarga Kunetan bahkan di dalam menara ini. Nadimaku kemudian berbicara secara telepati kepada Latur, menanyakan berapa lama dia akan terus bersenang-senang alih-alih menyelamatkannya, seperti yang seharusnya dia lakukan di sini. Nadimaku memperingatkan Latur bahwa orang yang berambut biru itu adalah kepala keluarga Kunetan. Dia kuat dan dia tahu karena dia sendiri pernah bertarung melawannya. Dia memberitahu Latur bahwa dia tidak bisa menang melawan Urek dan juga kepala keluarga Kunetan sekaligus. Jika mereka pergi sekarang, kepala keluarga Kunetan dan juga Urek akan bertarung di antara mereka sendiri. Namun Latur mengatakan, melarikan diri tidak ada di dalam kamusku. Kemudian Mako pun lalu bertanya, Latur, apakah kau tidak mencintaiku? Kemudian Latur pun berkata, kalau begitu tidak bisa melawan cinta. Lalu Latur melarikan diri menggendong putri tanpa nama itu. Kemudian Garam Jahat dengan senjatanya dan juga kepala keluarga Kunetan menggunakan tombaknya mencoba menyerang mereka saat mereka akan berlari.
Bagi kepala keluarga Kunethan, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tetapi saat tombak itu dihunuskan ke arah Latur dan juga Lady Mako, Urek menghentikan serangan tombak kepala keluarga Kunethan dengan hanya menggunakan tinjunya. Karena jika tidak, putri jahat tanpa nama itu juga akan terkena serangan. Kepala keluarga Kunethan yang melihat tombaknya berhasil dihentikan bertanya-tanya mengapa Urek melakukan itu. Urek menjawab itu adalah persahabatan dan bertanya-tanya apakah kepala keluarga Kunethan sudah diizinkan membunuh seorang reguler. Lalu kepala keluarga Kunethan tidak percaya dengan alasan persahabatan itu, mengatakan Urek memiliki hubungan khusus yang dia rasa harus dia lindungi, meskipun mengatakan Lady Mako adalah musuhnya. Urek menyuruh Kunethan untuk berpikir sesuka hatinya dan kemudian bersiap untuk melawannya. Karena sekarang setelah hambatan halangan tersebut menghilang, aku akan menghadapimu. Lalu kepala keluarga Kunethan pun setuju. Sementara itu, Lady Mako mengatakan bahwa karena Latur telah mendapatkan kembali kekuatan sebesar ini, di satu tempat lain sedang terjadi semacam cinta neraka, karena dia adalah kebalikan dari cinta. Latur menjawab dengan tegas, lalu menambahkan bahwa bahkan di sini dia telah menyaksikan cinta yang memabukkan sekaligus tragis. Meskipun orang-orang yang terlibat bahkan tidak tahu dia ada. Itu adalah cinta yang salah arah menuju cangkang atau kulit kosong kelabang. Ditutup pada chapter kali ini. Sementara itu, Rohan, Werner, dan juga Lebobia Evelyn mencapai pintu masuk ke tempat bawah tanah, mengatakan bahwa itu adalah tempat yang aman yang ditemukan wali kota. Di akhir panel, kita melihat monster kelabang turun ke kepala Aru dan dia tampak tak bernyawa di bak mandi dengan darah keluar dari matanya. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.